Oke, kali ini saya akan bahas tentang logam fero dan non-fero. Apa sih bedanya fero dan non-fero? Kita ulas di sini. Oke, kita mulai. Yuk. Fero dan non-fero itu termasuk pada kajian ilmu pengetahuan bahan. Jadi, saya akan mulai dari sini. Orang yang berkecimpung dalam lapangan keteknikan sudah seharusnya tahu tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Ibaratnya, bahan ini sudah menjadi sahabat mereka. Mereka harus tahu karakteristiknya sehingga bisa memanfaatkan bahan-bahan sebagaimana mestinya. Misalkan gini, seorang tukang bangunan harus tahu karakteristik semen, bata, dan pasir agar menghasilkan bangunan yang kokoh. Nah, begitu juga operator ngebut harus tahu karakteristik bahan pahat dan bahan baku produknya agar dapat menghasilkan produk yang presisi, baik, dan yang paling penting adalah tepat waktu. Bahan pada yang teknik ini terdiri dari bahan logam, bahan non-logam, dan bahan komposit. Bahan logam contohnya besi, aluminium, baja, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Bahan non-logam contohnya kayu, plastik, kain, dan lain-lain. Kemudian bahan komposit. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah melihat ban. Nah, ban itu adalah bahan komposit. Fiberglass, triplek, dan banyak lagi. Bahan non-logam punya sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak baik untuk penghantar listrik dan panas. Jadi, non-logam ini eh, kurang baik jika digunakan untuk penghantar listrik atau panas. Kemudian, sifat yang kedua adalah sulit untuk dibentuk. Yang ketiga, tegangan tarik rendah. Terakhir, baik sebagai isolator atau bahan isolator. Jadi, untuk non-logam ini akan lebih baik digunakan sebagai isolator atau bahan baku untuk membuat isolator. Bahan logam mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, menghantar listrik atau panas yang baik. Yang kedua, dapat dibentuk dengan proses panas dan dingin. Jadi, untuk logam ini bisa dibentuk pada suhu panas atau pada suhu kamar. Untuk suhu panas misalkan di tempat, nanti hasilnya contohnya menjadi pisau. Atau dengan proses dingin atau pada suhu kamar. Contohnya adalah komponen-komponen sepeda motor itu menggunakan proses kerja dingin, yaitu melalui proses bending dengan mesin bending. Sifat selanjutnya adalah mempunyai tegangan tarik tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, logam itu ada dua jenis, logam fero dan logam non-fero. Logam fero itu artinya logam yang mengandung unsur Fe atau besi. Sedangkan non-fero itu logam yang tidak mengandung besi. Apa saja sih yang termasuk dalam fero dan non-fero? Oke, kita bahas satu persatu. Yang termasuk dalam fero itu adalah besi tuang, besi tempat, dan besi kasar. Sedangkan yang termasuk non-fero diantaranya adalah logam berat, contohnya seng, tembaga, nikel, timah, dan lain-lain. Logam mulia, contohnya emas, perak, timah. Logam ringan, contohnya aluminium, kalsium, barium. Logam tahan api, misalnya titanium, zirconium, molybdenum. Sedangkan logam radioaktif, contohnya uranium dan radium. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan dong. Ya kan, ya kan, ya kan.
Jadi, biar semakin akrab sama sebangsa logam-logaman, ya, mari kita kenali dulu karakteristik logam-logaman berikut ini. Besi tuang. Besi tuang adalah paduan besi karbon dengan kadar karbon tinggi sekitar 2-6,67%. Dibuat hanya dengan penuangan dan tidak ada lagi proses pembentukan karena sifatnya getas. Getas itu artinya mudah pecah. Karena semakin banyak kadar karbon, maka benda akan semakin keras tapi mudah pecah. Makanya untuk bahan-bahan seperti ini harus hati-hati dalam proses penyimpanan dan perlakuannya. Jangan sampai kena pukulan atau terjatuh. Oke, selanjutnya besi tempa. Sifat dari besi tempa ini bulat dan kuat sehingga besi tempa ini biasa digunakan pada bangunan kereta api, bangunan kapal laut, industri minyak, dan lain-lain. Kandungan pada besi tempa diantaranya karbon 0,05%, mangan 0,045%, silikon 0,101%, fosfor 0,068%, sulfur 0,09%, terak 1,97%. Bisa dilihat di sini, kandungan karbon itu hanya 0,05. Tetapi, selain karbon, juga ada unsur-unsur lain yang membuat besi tempa ini menjadi ulet dan mempunyai struktur yang kuat. Selanjutnya baja. Baja adalah material dengan kandungan utamanya yaitu besi atau Fe 90% dan karbon 0,15 sampai 1% saja. Baja dikelompokkan menjadi dua, yaitu baja karbon dan baja paduan. Baja karbon itu dan sifat kekerasannya tergantung banyaknya campuran karbon. Jadi, semakin banyak karbon itu akan semakin keras, tapi sifatnya getas. Baja paduan didominuan unsur-unsur selain karbon. Jadi, selain karbon, jadi di baja paduan ini juga ada unsur-unsur lain. Ya. Misalnya, kalau misalkan mau membuat baja itu tahan karat berarti dipadukan dengan nikel gitu. Sehingga mempunyai sifat kuat dan tahan karat. Oke, selanjutnya logam non-ferro. Sebetulnya logam-logam non-ferro itu banyak. Cuman kita akan bahas 4 saja. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita bisa membahas khusus tentang logam non-ferro. Oke, kita mulai dari logam aluminium. Aluminium itu mempunyai sifat ringan, massa jenisnya 2,7 kg per desimeter kubik. Non-magnetik artinya dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Konduktivitas panas dan listrik tinggi. Karena konduktivitas panas dan listrik tinggi, biasanya aluminium ini digunakan untuk komponen-komponen listrik. Juga untuk alat-alat rumah tangga. Terus, ketahanan korosinya baik. Aluminium ini tahan korosi, jadi tahan karat. Biasanya dipadukan dengan baja untuk menghasilkan baja yang tahan karat. Low melting point 660 derajat Celcius. Jadi aluminium ini titik cairnya 660 derajat Celcius. Logam magnesium ringan sama seperti aluminium, massa jenisnya 1,7 gram per cm kubik. Memiliki ketahanan korosi pada atmosfer normal, artinya pada lingkungan pada suhu kamar itu tahan korosi. Kemudian rentan korosi pada lingkungan laut, artinya pada lingkungan laut ini
akan mudah terkorosi. Low melting point-nya 200 sampai 300 derajat Celcius, lebih rendah dari aluminium. Selanjutnya logam titanium, massa jenisnya 4,5 gram per sentimeter kubik. Titik cairnya tinggi 1670 derajat Celcius, hampir menyaingi titik cair baja. Tahan terhadap asam dan air laut. Jadi dalam keadaan asam dan asin, air laut itu tahan korosi. Sangat reaktif atau mudah dengan O2 membentuk titanium dioksida pada suhu tinggi. Selanjutnya nikel. Nikel ini mempunyai massa jenis 8,9 gram per sentimeter kubik. Titik cairnya 1455 derajat Celcius, lebih kecil dari titanium. Kemudian tahan korosi. Pada suhu 365 derajat Celcius, si nikel ini jadi ferromagnetis, artinya dia jadi besi, tapi dia bisa menempel pada besi yang lain, jadi ferromagnetis. Untuk lapisan pelindung atau paduan baja, nah karena sifatnya itu yang tahan korosi, jadi nikel ini biasa digunakan untuk paduan baja supaya menghasilkan baja yang tahan karat. Jadi di samping ulet, kuat, juga tahan karat. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.